Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Yang di rumah juga Shalom. Mari bersama di pagi hari ini dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kita mau datang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nyanyian, ucapan syukur yang terbaik. Sebab Tuhan kita baik, anugerahnya selalu Dia berikan buat engkau dan saya. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang sudah Kau anugerahkan dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa hadir tempat ini dengan keadaan yang baik, kami tahu semuanya karena penyertaan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, dan semua karena anugerah-Mu yang besar yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami rindu membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kami tahu sementara kami menyembah, sementara tangan kami terangkat dan kami bernyanyi kepadamu, Engkau hadir memberkati ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Mari kita buka hati kita bersama. Kekudusan-Mu, saat ku lihat keindahan-Mu, saat sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu, saat ku mendekat padamu, saat ku dipenuhi kasih-Mu, saat sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu, ku sembah Kau, ku sembah kerinduanku untuk menyembah-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, kerinduanku untuk menyembah-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami kepada Tuhan. Katakan, saat ku mendekat padamu, saat ku mendekat padamu, saat ku dipenuhi kasih, saat sekelilingku jadi pudar sinar. Mari bawa hatimu menyembah, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Tuhan, kerinduanku untuk menyembah-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, kerinduanku untuk menyembah-Mu.
menjadi alasan kami hadir pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa kami rindu menyembah Engkau, bersekutu secara pribadi dengan Engkau, merasakan kasih yang sempurna, bersyukur. Berapa banyak engkau mau menyembah Bapak Ibu Saudaraku? Katakan, ku sembahkan, oh ku sembah, ku sembahkan. Hati kami menyembah ya Tuhan. Kerinduanku untuk menyembah-Mu. Tanganmu menyembah, ku sembahkan, oh ku sembah, ku sembahkan kerinduanku untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan, pagi hari ini berapa banyak memiliki kerinduan yang sama seperti saya Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa engkau rindu menyembah Tuhan lebih lagi. Bahwa engkau rindu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau engkau memiliki kerinduan yang sama, mari angkatlah kedua tanganmu. Kalau engkau nyanyi lagu ini, nyanyi dengan segenap hati. Kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyembah Engkau Allah yang berkuasa. Ku sembahkan, ku sembahkan. Katakan kerinduanku, kerinduanku untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembah, ku sembahkan kerinduanku untuk menyembah-Mu. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Engkau mendengar setiap pujian yang keluar dari hati kami. Kerinduanku, kerinduanku untuk menyembah-Mu. Tinggi-tinggi angkat tanganmu ke surga. Katakan, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kerinduanku untuk menyembah-Mu. Mari mulai angkat suaramu menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyikan pujian yang baru bagi Dia.
Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mencari wajah-Mu ya Allahku yang dahsyat. Segenap hatiku menyembah-Mu, Juru Selamatku. Tuhan, ku angkat suaraku memuji kebesaran-Mu. Engkau yang kuagungkan, Tuhanku, ku sembah Engkau. Oh, haleluya. Mulutku bermazmur bagi nama-Mu. Ku sembah Engkau, mengalir pujian dari hatiku. Hidupku selalu menyembah-Mu, mulutku selalu memuji-Mu, hatiku selalu bersyukur. Biar pagi hari ini menjadi dupa yang harum kepada-Mu ya Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan pagi hari ini, biar ucapan syukur yang keluar dari hati kami pagi hari ini boleh memberkati Engkau. Biar permainan musik yang kami mainkan, nyanyian yang kami keluarkan boleh memberkati nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Oh, tetap angkat suaramu menyembah Bapak Ibu saudaraku. Oh, mari tetap berikan yang terbaik kepada Tuhan. Uralamaya syakaralamaralamaya.
syakara lamaralamo. Orala baya syakara labarala. Orala baya syakara labarala barala. Engkau yang kami muliakan pagi hari ini Tuhan. Engkau yang kami sanjung. Nama yang berkuasa itu yang kami tinggikan pagi hari ini. Nama Yesus yang kami sembah pagi hari ini. Tidak ada nama yang lain selain nama Engkau ya Tuhan. Orala baya syakara labarala barala. Orala baya syakara labarala barala. Orala baya syakara labarala. Orala baya syakara. Perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Mari nyanyi dengan segenap hati. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship you. Lagi angkat kedua tanganmu. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Come on, bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Oh my soul. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sekarang lambaikan kedua tanganmu, come on. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh my soul, I worship Your holy name. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your heart. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata,
Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita nyanyi, kita bersuka cita bersama-sama. Yang ada di rumah jangan mau ketinggalan, nyanyi sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan doamu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Hey! Gerakan kakimu, ayo menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua angkat tangan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama nyanyi. Lagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tanggalkan pikiran yang negatif, semua tertuju kepada Tuhan. Amin. Dia sanggup. Gerakan kakimu, menari, dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua sekarang nyanyikan, yang kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Ini persembahan kami, ini nyanyian kami hanya bagimu Tuhan. Engkau yang dipuja, yang disenangkan melalui pujian kami. Yang mau nyanyi buat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sekarang nyanyikan, semangat Tuhan bisa lebih keras. Hey! Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, lebih dahsyat lagi nyanyi buat Dia. Dia penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Ini pujian kami. Berikan gemuruh tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang percaya pagi hari ini kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap kita yang percaya. Lambaikan tanganmu tinggi, tepuk tangan yang jauh lebih meriah bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kita bebas untuk memuji Tuhan, amin. Mari bersama-sama kembali kita bertepuk tangan pagi hari ini. Are you ready? Allah bangkit. Come on, tepuk tangan tinggi-tinggi. Come on church. Hey. Allah bangkit. Come on. Bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya
umatnya dibebaskan. Siapa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Sama-sama serahkan musuhmu, selamatkan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tangan kita. Allah bangkit besar. Kereta di Citralen. Yes. Bangkit besar. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah. Katakan Allah dahsyat. Are you ready? 1, 2, 3, go. Yeah. Kereta di Citralen. Allah bangkit. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dikatakan Allah bangkit lebih keras. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Biarlah kehendak-Mu Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Siap. Allah bangkit, tepuk tangan tinggi-tinggi. Come on. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Satu kali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.
Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Allah yang kita sembah, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang begitu indah. Dia memberikan hidupnya bagi kau dan aku. Bagi Dialah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sungguh besar Nyanyi sama-sama. bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Ya sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Allah sungguh indah. Bagi Bapak Ibu saudaraku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh indah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih betapa indah, betapa dahsyat karya Tuhan atas hidup kami. Tak terpikirkan Tuhan berkat penyediaan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam setiap hari perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hari ini Tuhan Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kami. Roh Kudusnya akan meneduhkan hati kami. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada kami. Dan terlebih lagi Tuhan, Kau tuntun kami Tuhan. Dalam langkah-langkah hidup kami butuh firman Tuhan. Kami butuh kehidupan kami seperti rumah yang dibangun di atas batu Tuhan. Yaitu batu karang yang kokoh. Sehingga ketika nanti badai itu datang Tuhan, kami kuat, kami kokoh. Kami teguh Tuhan. Karena kami memiliki firman yang menjadi dasar atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
Tuhan, kami sambut firman kehidupan dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang akan menundukkan hati kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kami sambut firman kehidupan, kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Wow, silakan duduk. Shalom. Saya kalau dengar lagu itu nggak tahan, langsung teringat sama perjalanan-perjalanan bersama Tuhan. Oke, senang bisa kembali lagi di sini. Sudah saya hitung-hitung sudah 1 tahun nggak ke Surabaya, 1 tahun lebih bahkan. Terakhir ke Betani itu bulan Maret tahun lalu. Jadi waktu saya kemarin lihat kapan terakhir itu, wah udah lebih dari 1 tahun. Oke, hari ini kita akan membahas. Saya akan ambil dari kisah 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan adalah sebuah mujizat yang ditulis di 4 Injil. 4 Injil itu berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Dari 4 Injil ini 3 itu synoptic gospel namanya. Synoptic itu berarti similar, berarti mirip. Jadi dari Matius, Markus, dan Lukas itu disebutnya synoptic gospel. Ya. Injil yang synoptic, yang mirip. Yohanes tidak merupakan Injil sinoptik karena Yohanes mempunyai gaya penulisan yang berbeda. Yohanes ini menulis tidak dari, ketika kita baca Yohanes yang pertama, itu tidak dimulai dengan kelahiran Yesus dan tidak ada kelahiran Yesus di situ. Yohanes menulis dari pandangan matanya dia karena Yohanes ini satu-satunya murid yang ketika terjadi tekanan ketika Yesus ditangkap, ya, ada satu yang menyangkal, satunya menjual, yang lainnya kabur. Hanya Yohanes yang ada di situ dan dia ada di hadapan Yesus ketika dia ada di kayu salib. Bahkan Yohanes itu dititipkan sama Yesus ibunya, ya, supaya Maria akhirnya bisa tinggal sama dia. Jadi penulisan kitab Yohanes ini berdasarkan pandangan mata sebagai murid, dan apalagi dia melihat betapa besar karya Tuhan di kayu salib. Dia melihat sendiri Yesus mati di kayu salib dengan mata kepalanya sendiri. Plus dia ketika Maria tinggal bersama dengan dia mendapatkan kisah dari ibunya sendiri. Jadi penulisan dia berbeda. Bahkan ketika dia menulis buku Yohanes yang selanjutnya di Perjanjian Baru, itu selalu dimuat dengan kata-kata kasih. Kalau kita mau belajar kasih, kita belajar dari kitab Yohanes. Makanya ada Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu adalah sebuah perkataan yang sangat dahsyat dari Yohanes sendiri. Dan Yohanes cukup detail menulis dari berapa peristiwa yang terjadi. Ya, jadi sekali lagi 5 roti dan 2 ikan adalah satu-satunya mujizat yang ditulis di 4 Injil ini. Saya akan ambil dari beberapa karena supaya kita dapatkan detailnya. Saya akan loncat dari Matius, Yohanes, Markus supaya kita dapat detailnya, supaya kita mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Karena ada kitab-kitab yang menuliskan lebih detail daripada itu sebenarnya. Nah, waktu kejadian 5 roti dan 2 ikan, itu murid-murid Yesus baru saja dikirim 2-2 dan mereka baru mendapatkan kuasa dari Tuhan dan otoritas, dan mereka sekarang berkumpul lagi dan mereka mau kasih pandangan mata mereka kepada Yesus. Apa yang terjadi sama mereka saat itu. Karena mereka akhirnya menyembuhkan banyak orang, mereka kemudian mengusir setan dan lain sebagainya. Karena ada kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka dan sekarang mereka kumpul untuk mereka bisa ngobrol. Dan di kitab Markus ini pertama kali mereka disebut the apostles, disebutnya rasul. Pertama kali mereka disebut rasul, rasul artinya adalah the sent one yang dikirim. Dan mereka setelah dikirim, mereka kembali, mereka pertama kali disebutnya rasul. Ya. Kita buka sama-sama di Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai 36 dikatakan begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus. Rasul-rasul adalah murid-muridnya, pertama kali disebut rasul. Ya. Dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi mereka lagi kasih tahu pandangan mata mereka, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka lakukan waktu mereka dikirim 2-2. Kalau kita baca Markus 6 sebelumnya itu ada semua di situ. Kemudian lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya, jadi mereka nih, kita harus lihat ini konteksnya mereka belum makan, mereka capek, ya mereka baru pulang dari tripnya mereka, dari penginjilannya mereka.
Mereka baru bertemu dengan Yesus, mereka perlu waktu sendiri, mereka perlu waktu yang dimana mereka bisa istirahat gitu ya. Ayat 32, berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi mereka katakan, yuk kita berangkat aja, kita cari tempat yang sepi, kita ngobrol-ngobrol di situ deh gitu ya. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi ada orang-orang yang lihat waktu mereka naik perahu dan mereka lihat, wow, mereka pergi nih, mereka perginya rupanya ke tempat itu gitu ya. Mereka segera bergegas, mereka mungkin segera kasih tahu sama yang lain-lain, mereka lewat jalan darat, mereka mungkin berlari, mereka mendahului Yesus dan murid-muridnya tiba di tempat itu, tempat yang tadinya mereka mau beristirahat. Ketika Yesus mendarat, ya keluar dari perahu itu, dikatakan ia melihat sejumlah besar banyak orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Murid-muridnya ini kasih kode sama Yesus. Capek Tuhan, baru penginjilan, pengen makan, pengen istirahat. Udah yuk, bubar aja yuk. Kita bubar aja, suruh mereka orang-orang itu pergi. Ya. Suruhlah mereka pergi, ayat 36, itu yang mereka katakan. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Setiap kali ada kebutuhan, fokus kepada kebutuhan itu akan meningkat. Kalau kita punya kebutuhan, pasti fokus itu akan meningkat kepada kebutuhan itu. Dan kecenderungan manusia adalah akhirnya mementingkan diri sendiri. Biasanya begitu, saya punya kebutuhan, saya akan fokus kepada kebutuhan saya akan betul-betul akhirnya saya akan memperhatikan diri saya sendiri. Belum tentu itu salah. Ya, belum tentu itu salah. Kalau saya punya kebutuhan kesehatan, saya berarti fokus akan kesehatan saya akan mementingkan diri saya supaya saya makan yang sehat dan saya hidup yang sehat. Enggak selalu salah, tapi setiap kali ada kebutuhan, pada saat ini, peristiwa ini, kebutuhannya mereka lapar. Mereka lapar. Fokus kepada kebutuhan, murid-muridnya dengan cepat sekali bilang sama Yesus, udahlah suruh mereka pulang aja. Ini ngeribetin aja nih, udah kita capek, kita mau istirahat gitu loh. Dan mereka terlalu banyak. Tetapi jawabnya, ayat 37, jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Nah loh, kamu harus memberi mereka makan. Ini yang sedang diajarkan sama Yesus dalam sebuah mujizat di awal daripada terjadinya nanti multiplikasi. Di awal daripada mujizat ini Yesus katakan, kamu harus beri mereka makan. Dari apa yang kamu tidak punya, kamu gak punya apa-apa, bahkan kamu capek secara fisik, sekarang aku minta kamu beri mereka. Mujizat multiplikasi diawali dengan pemberian. Perhatikan itu baik-baik. Jangan sampai salah, karena selama ini seringkali mungkin diajarkan multiplikasi kalau di dalam dunia itu kan berarti kita kumpul-kumpulin harta, lama-lama jadi multiplikasi. Terbalik selalu kan? Saya udah ajarkan berkali-kali jemaat Betani, mungkin paling sering dapat pengajaran sistem prinsip kerajaan dari saya. Jadi harusnya sudah paham nih. Kita pengelola bukan pemilik, ya. Saya sudah ajarkan itu berkali-kali. Dan kita ini seringkali kita harus paham bahwa pengajaran Yesus selalu bertolak belakang dengan dunia. Multiplikasi di dalam sistem dunia adalah saya ngumpulin sesuatu. Saya menerima, saya akan multiplikasi nantinya. Prinsip kerajaan surga enggak, beri. Baru nanti terjadi multiplikasi. Diawali dengan kata itu, kamu harus beri mereka makan. Kemudian kata mereka kepadanya, ayat 37, jadi haruslah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Nah ini Markus tidak menulis nama yang menyebut tentang roti ini. Nah di Yohanes ini dikasih tahu siapa murid yang mengatakan hal ini. Ya. Jadi kita baca sekarang, kita loncat ke Yohanes ya, Yohanes 6. Ayat 4 sampai 5 ya. Jadi dari kisah-kisah ini kita ambil bits and pieces, kita ambil dari beberapa supaya kita dapat gambaran keseluruhannya dan secara detail kita dapatnya ya. Yohanes 6 ayat 4 dan 5 mengatakan, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat.
ketika Yesus memandang sekelilingnya melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia, sebenarnya dia berkata dan bertanya kepada Filipus. Murid yang jawab tadi itu Filipus. Kenapa Filipus? Sebentar saya kasih tahu. Dia bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kejadian ini 5 roti dan 2 ikan itu kejadiannya ada di Betsaida. Dan Filipus itu berasal dari Betsaida. Jadi dengan kata lain, Yesus sedang bertanya sama orang lokal. Tempat roti yang buka di mana? Di sini. Kalau saya mau tanya tempat roti yang enak, yang masih buka, udah malam, kalau saya di Surabaya, ya saya tanyanya sama Pak Petrus atau Pak Henry. Betul? Karena mereka orang lokal. Betul? Oh ada Pak, itu ada yang jualan tuh Pak, di Bon Ami misalnya. Di mana Pak? Oh di situ Pak, dekat Sukamanunggal atau dekat mana gitu, saya nggak ngerti. Oh Pak yang enak, jangan itu Pak, yang enak ini Pak. Saya akan percaya sama siapa? Orang lokal. Jadi kenapa Yesus tanya sama Filipus? Karena dia orang lokal. Jadi Yohanes mendaftarkan ini, nama-nama ini secara detail. Di mana tempat roti yang masih buka? Yang bisa kasih makan orang segini banyak? Ya bingunglah Filipus. Makanya sebelum dia menjawab, di Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, Yesus juga udah tahu kok. Ya, Yesus sudah tahu apa yang dia akan lakukan. Dia tahu kok. Tapi dia katakan ini. Hal itu dikatakan Yesus ya, dikatakannya untuk mencobai dia. Mencoba itu menguji sebenarnya. Menguji dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Begini. Setiap kali kita punya masalah atau kebutuhan, ya. Setiap kali orang-orang lumpuh, orang-orang buta datang kepada Yesus. Yesus tahu nggak mereka butuh apa? Tahu. Orang lumpuh datang, lumpuh gitu ya, datang. Orang buta datang kepada Yesus. Yesus tahu mereka butuh kesembuhan. Butuh supaya dicelikan, butuh supaya mereka bisa berjalan. Tetapi seringkali Yesus bertanya balik sama mereka. Apa yang kamu mau aku lakukan untukmu? Apa yang kamu mau aku lakukan untukmu? Sebut, kasih tahu sama saya. Dan setiap kali mereka katakan begini, aku mau supaya bisa jalan Tuhan. Tuhan aku mau melihat Tuhan. Tuhan aku mau sembuh Tuhan. Dan selalu Yesus katakan apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Yesus tahu kok apa yang dia harus lakukan. Tapi seringkali dia tanya dulu sama kita. Ayo ngomong kamu. Utarakan isi hatimu sama saya. Terjadilah sesuai bukan dengan karena iman saya, bukan karena imanmu. Imanmu. Masalahnya iman kita ini wadahnya, kapasitasnya cukup enggak? Gimana Pak supaya iman saya ini bertumbuh, supaya iman saya ini makin besar, makin kuat, makin kokoh? Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan, jawab Filipus kepadanya, ini sama seperti tadi kita baca di Markus, cuman ini ada namanya ya. Jadi yang tadi ditanya, yang murid yang menjawab itu sebenarnya Filipus. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kok bisa ya, baru nyembuhin orang, baru mengusir setan-setan, diberikan kuasa sama Tuhan. Ada Yesus yang di depannya, yang memberikan kuasa kepada dia. Kok masih bisa ngomong, nggak cukup Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Jadi berarti pengalaman sama Tuhan itu nggak jaminan. Nggak jaminan. Kalau kitanya nggak mau diajar. Pengalaman sama Tuhan seindah apapun bisa membuat manusianya kembali jatuh lagi, kembali nggak percaya lagi. Karena apa? Selalu yang dilihat sama Filipus adalah besarnya masalah. Besarnya masalah. Sama seperti 12 pengintai ketika dikirim, yang 10 balik dan 10 katakan mereka bangsa enak, bangsa besarnya luar biasa. Mereka besar sampai-sampai 10 pengintai ini nggak pernah bisa masuk tanah perjanjian. Bahkan nama-nama seperti Galdi, Palti, Nafbi, kita nggak pernah dengar. Padahal nama-nama itu tercatat di Alkitab. Itu adalah nama dari 10 pengintai yang tidak pernah kita dengar. Dan kita nggak pernah mendokumentasikan nama itu, kita berikan kepada anak-anak kita. Yang kita kasih anak-anak kita nama adalah Joshua dan Kaleb. Karena dua nama
pahlawan iman yang ketika mereka melihat masalah, mereka balik, mereka punya pandangan mata yang sama. Ya betul mereka besar, tetapi Tuhan saya lebih besar. Tetapi Tuhan saya lebih dahsyat. Ini yang terjadi sama Filipus. Terlalu banyak Tuhan, gak bisa lah udah. Sekali lagi ya, mereka baru disebut rasul. Sebelum peristiwa ini mereka baru mengusir setan, menyembuhkan banyak orang dari kuasa yang diberikan oleh Yesus sendiri. Pengalaman dengan Tuhan itu tergantung sama kita masing-masing. Mau saya berubah, saya maju berdasarkan apa yang saya sudah alami bersama dia. Karena ketika dia mulai, dia tidak akan pernah stop, dia akan akhiri semua dengan indah. Apakah saya akan stop di tengah jalan dan setiap kali ada masalah, Tuhan terlalu besar, Tuhan terlalu besar, Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6, kita lanjutin, ayat 8 dan 9. Ini sama Yohanes disebut nama-nama murid karena memang teman-temannya dia. Ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi Filipus bilang, itu terlalu besar, gak mungkin kita kasih makan. Kalau Andreas, dia lihat dirinya sendiri. Dia lihat nih kita sebenarnya punya sih, cuman gak akan cukup gitu loh. Kita tuh punya, cuman kita gak akan cukup. Sama seperti 10 pengintai ketika lihat masalah besar, mereka balik, mereka bilang begini. Gak ada yang ngomong begitu, mereka ngomong sendiri. Kami melihat diri kami seperti belalang. Memang Tuhan, masalahnya besar. Tuhan, aku tahu Engkau besar Tuhan, tapi aku gak bisa Tuhan, aku gak akan pernah bisa deh ngelewatin ini Tuhan. Udah nyerah dulu. Itu Andreas. Jadi yang satu melihat masalah yang begitu besar, yang satu lagi melihat dirinya sendiri, gak bisa Tuhan, ini gak mungkin bisa. Sekarang kita mundur ya, kita lihat sebuah contoh yang luar biasa di 2 Raja-Raja 4, coba lihat. 2 Raja-Raja 4, ini adalah cerita tentang janda dan Nabi Elisa. Coba lihat ini. Ini yang perlu kita ambil pewahyuan ini di hari ini. Karena 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 adalah sebuah perkara yang sama dan mirip sekali. Ya, dikatakan begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Sama seperti Tuhan. Tuhan, aku dalam kondisi begini. Terus Tuhan kembali tanya, kamu mau aku ngapain sih? Ditanya lagi sama Elisa, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Apa sih yang kamu punya? Jandanya berkata begini, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tuhan, aku gak punya apa-apa, aku hanya punya air mata dan dengkul untuk berdoa Tuhan. Gak ada apa-apa lagi Tuhan. Aku gak punya apa-apa lagi Tuhan, cuman itu tok. Aku udah mentok, aku udah gak tahu lagi harus ngapain. Lalu berkatalah Elisa, ayat 3, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Mintalah, perbesarlah kapasitasmu. Terus dikatakan begini, ya, mintalah bejana-bejana ya, yang besar, bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Perhatikan kalimat ini, tetapi jangan terlalu sedikit. Kalau ambil kapasitas, jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena supply-nya Tuhan selalu lebih banyak daripada kapasitas. Saya ulangi, supply-nya Tuhan lebih banyak daripada kapasitas. Jadi kalau kapasitasnya cuma segini, ya segini tok dikasihnya. Kalau kapasitasnya gentong, dikasihnya segentong sama Tuhan. Saya waktu minta kesembuhan, saya bilang gini, Tuhan, kesembuhan saya komplit, sempurna, permanen. Komplit, sempurna, permanen. Itu yang saya katakan. Itu iman saya Tuhan. Kan Tuhan tanya, kamu mau apa yang aku lakukan? Komplit, sempurna, permanen. Itu saya katakan terus.
permanen Tuhan. Kesembuhan saya permanen Tuhan. Perbesar kapasitasmu. Makanya dikasih tahu sama Nabi Elisa, ambil bejana jadi tapi jangan terlalu sedikit. Ambil yang banyak, karena nanti ketika kamu tuang itu minyak itu nggak akan habis. Itu akan habis di mana nanti bejana terakhir itu selesai dan cuma segitu ya habis sudah akhirnya. Dan terjadi. Kemudian masuklah ayat 4, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Tutup pintu, jangan dengar suara orang lain, jangan dengar suara dunia. Percaya, jangan dengar orang lain, jangan dengar orang ngomong begini. Oh nanti begini loh, no nanti sakitnya kambuh lagi, oh nanti begini lagi, oh, nanti akan banyak PHK, nanti akan terjadi pengurangan karyawan, nanti akan terjadi income turun dan lain sebagainya. Masuk pintu, tutup pintu, shut down telinga kita dari semua hoax dan semua kata-kata negatif. Ini iman saya. Dan saya tidak akan biarkan iman saya diganggu gugat sama siapapun. Orang Tuhan tanya kok sama saya, kamu mau apa yang aku lakukan? Ini yang aku mau engkau lakukan bagiku ya Tuhan. Aku perbesar kapasitasku ya Tuhan. Pergilah perempuan itu daripadanya ayat 5. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kalau masih ada bejananya ngalir terus, ngalir. Kalau ada 2 lagi bejana ngalir terus, ngalir. Supply lebih banyak daripada kapasitas. Supply lebih dahsyat daripada kapasitas. Jadi Tuhan tanya, kapasitasmu seberapa? Wong aku punya supply-nya luar biasa kok. Kamu bisa nampung seberapa banyak? Ayo, kamu bergantung kepada sumber atas segala sumber. Makanya saya pernah khotbahkan di yang lalu ini, kita ini punya akses bukan kepemilikan. Kita punya akses, kalau kita punya akses itu berarti kita melekat kepada sumbernya. Akses jalan terus. Akses sama kepemilikan beda. Di dalam prinsip kerajaan surga nggak ada kepemilikan, yang ada pengelolaan, yang ada akses. Saya melekat kepada sumber. Kalau saya punya akses, apa yang terlepas dari tangan saya tidak akan pernah terlepas dari hidup, karena supply jalan terus. Tapi kalau saya memiliki, apa yang terlepas dari tangan terlepas juga dari hidup, karena saya memiliki terbatas. Nggak ada supply. Makanya anak yang terhilang itu, yang si bungsu itu ketika dia pergi dari rumahnya itu mengerikan kalimat itu. Bapak berikan hak kami, harta milik kami. Dia ngerti sebenarnya harta milik kami itu apa yang punya bapak, punya aku. Itu akses. Terus dia minta, dia memisahkan langsung. Supaya ini menjadi milikku, menjadi hartaku, menjadi hakku. Sekarang aku mau pergi. Dia memisahkan akses kepada kepemilikan. Dia pergi. Setiap kali orang merasa memiliki dan punya paradigma memiliki, pasti kekurangan. Dia pergi, apa yang terjadi? Kekurangan. Sampai-sampai ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Hal-hal dunia dilihat sebagai sesuatu yang bisa memuaskan dia, itu maksudnya. Karena ketika habis hartanya nggak ada supply. Karena kepemilikan. Kita nih semua punya akses melekat kepada Bapa. Makanya dia kasih tahu sama kita, kamu bisa tampung berapa? Supply-nya jalan terus kok. Gitu loh. Yohanes 6, kita balik lagi. Ayat 6 sampai 10. Ketika itu sudah diajarkan sama Yesus, kemudian dia mengajarkan begini, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Bapak Ibu, yang disebut 5.000, ini kan mujizat 5.000 orang, kita suka ngomongnya begitu ya. 5.000 itu prianya. Karena selalu di dalam data bangsa Yahudi pada saat itu, yang didata adalah kepala rumah tangga, prianya.
rata-rata satu keluarga punya 2 anak. Berarti hari itu ada orang di hadapan Yesus 20.000, bukan 5.000. Kalau anaknya 3 atau ada yang 3, ini bisa sampai 25.000. Paling enggak 20.000 deh. Itu luar biasa banyaknya. Ini sebuah catatan yang menjadi catatan di mana Yesus ketika dia berkhotbah paling banyak orang. Itu yang ini. 20.000 orang. Dan semua disuruh sebelum terjadi mujizat, duduk. Sebelum terjadi mujizat sama hidup kita, duduk. Istirahat di hadirat Tuhan. Tenang. Jangan pakai usaha sana sini. Tenang. Karena apa? Supply jalan terus. Tenang, rest, istirahat. Iman yang betul adalah iman yang rest, tenang. Terima kasih Tuhan. Iman yang sejati, iman yang benar adalah berserah, nyerah sama Tuhan. Nih ya Tuhan, aku serahkan, aku duduk ya Tuhan. Aku capek, ya udah duduk aja, duduk. Karena aku tahu Tuhan yang berperang bagi saya. Tuhan yang berperkara bagi saya. Tuhan yang mengatur segalanya bagi saya. Ketika saya menghadapi masalah, ketika Tuhan sudah bekerja, sedang bekerja, kan saya nggak tahu dan saya nggak bisa lihat. Makanya di Roma 8 ayat 28 dimulai dengan kata apa? Sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu itu karena setelah kita lewatin masalah, ketika sudah selesai masalahnya, kita baru tahu bahwa oh ternyata Tuhan selama ini merangkaikan perkara-perkara besar. Tuhan sedang mempertemukan saya dengan kesempatan yang tepat, dengan orang-orang yang tepat, dan saya taunya ketika masalah sudah selesai. Jadi ketika masalah sudah selesai, saya dengan bangga bisa katakan, sekarang aku tahu Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Ketika menghadapi masalah nggak tahu. Ketika berhadapan sama masalah nggak tahu karena orientasinya dalam masalahnya besar. Tapi ketika dalam menghadapi masalah, Tuhan itu sedang bekerja behind the scene, sedang bekerja dan kita nggak bisa lihat. Dia cuma minta kita percaya aja, kamu percaya. Makanya kenapa tiba-tiba di dalam perjalanan padang gurun kita dipertemukan sama kesempatan yang tepat, kita dipertemukan sama orang yang tepat. Dan ketika sudah selesai semuanya, dengan bangga kita bisa katakan, sekarang aku tahu Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Makanya ayat itu dimulai dengan kata sekarang aku tahu. Rest. Berdiam diri dan serahin sama Tuhan. Jangan pakai usaha sendiri. Jangan pakai usaha sendiri. Seorang ibu yang saya kenal sendiri, sudah gak bisa bayar mobil niaganya, usahanya bangkrut, tokonya bangkrut, didatengin debt collector. Ini temannya istri saya, jadi saya tahu ceritanya, bukan katanya, ini saya baca sendiri semua. Dia waktu itu mampir ke rumah kok. Debt collector marah-marah, dia udah gak bisa ngapa-ngapain, dia bilang loh, saya tuh gak punya uang mas. Mas tuh marah-marah tetap aja saldo saya 0. Singkat cerita, debt collector dibuatin kopi, debt collectornya pulang. Besoknya di WhatsApp, ibu ini di WhatsApp, ini WhatsAppnya saya baca sendiri. Bu, saya sudah sepakat sama orang sales. Itu tunggakan 2 bulan kami talangin dulu Bu. Kami bayarin dulu. Nanti kalau ibu ada dananya, ibu boleh nyicil tanpa bunga. Saya gak pernah dengar debt collector bayarin hutang. Kecuali debt collector di Jamaah Roh Kudus. Amin atau amin? Gak ada. Mana ada debt collector baru? Udah gitu kalau ada uangnya, balikin tanpa bunga. Tetap ada hutang dong ibu ini. Besoknya temannya WhatsAppin lagi. Saya baca juga WhatsAppnya. Mobilmu kan gak diapa-apakan. Aku sewa ya. Aku sewa berbulan-bulan. Nanti besok aku transfer DP-nya. DP-nya ditransfer besoknya. Persis jumlahnya, persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas. Selesai. Kenapa? Karena ketika kita berserah di hadapan Tuhan, kita tidak pakai cara kita sendiri. Kita mengerti bahwa saya melekat dan saya punya akses.
kapasitas saya diperbesar, supply selalu lebih banyak daripada kapasitas. Lunas. Saya tanya gini, apakah waktu itu nggak terganggu seperti dicobai gitu, mau telepon teman atau telepon orang tua atau telepon siapa gitu, mau pinjam uang? Oh iya. Makanya saya selalu katakan ya, saya nggak pernah setuju sama orang Kristen yang pinjam uang. Karena ada ayatnya. Ayatnya di mana? Oh ada. Nanti baca sendiri aja di rumah, Matius 6 ayat 31. Selalu kan dimulai jangan khawatir, ya kan? Dan ada kata berikutnya, dan berkata. Apakah yang akan kami makan, minum dan pakai? Itu bicara soal kebutuhan. Jangan khawatir kita udah tahu. Jangan berkatanya kita nggak pernah paham. Berkata tuh apa? Berkata tuh gini, ngomong sama orang sekitar kita, aduh gimana ya, aduh besok gimana ya, aduh belum bayar uang sekolah, aduh gimana ya, itu berkata. Yang paling ekstrim pinjam uang. Saya paling anti sama gitu-gituan. Malu-maluin, anak raja kok. Tapi udah mepet Pak, justru itu Tuhan suka. Justru yang udah mepet Tuhan suka. Karena supaya kita berserah dan ketika mujizat terjadi kita bisa katakan itu karena Tuhan bukan karena saya. Itu karena Tuhan. Seperti ibu ini katakan itu karena Tuhan bukan karena saya. Udah mentok kok, udah nggak tahu harus ngapa-ngapain. Kamu tidur nyenyak malam hari itu. Oh iya nyenyak saya. Saya serahin sama Tuhan kok. Rest. Berserah. Ketika berserah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Sekali lagi ya, 20.000 loh. 20.000. Yesus perlu bantuan toh, delegasi kan. Ya, ada 12 murid dikasih 12-nya. Mungkin Yesus juga ikutan bantuin kasih distribusi rotinya. Perhatikan kalimat ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Perhatikan ini, kebenaran ini. Mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi di tangan murid-murid Yesus. Mujizat 5 roti dan 2 ikan, multiplikasi terjadi di tangan murid-murid. Bisa bayangkan gak waktu dia kasih roti 1? Pastinya awalnya kan ragu-ragu. Lah ini orang masih banyak begini. Robekin lagi rotinya. Lah masih ada ya? Kok masih ada ya? Sampai 20.000 orang makan. Multiplikasi terjadi ketika kita memberi. Bertolak belakang dengan prinsip dunia. Murid-muridnya belajar sesuatu hal yang besar hari itu. Kamu capek, kamu lapar, kamu mau pulang. Kamu belajar sesuatu hal. Kalau kamu capek kan habis pelayanan mau pulang, ya. Kamu capek, kamu pikir kamu akan dipuaskan, kamu tidur. Betul, kamu nggak masalah kok, nggak salah kalau mau tidur, mau istirahat nggak salah. Saya mau ngajarin sesuatu sama kamu. Kamu yang kasih mereka makan sekarang. Kamu lihat multiplikasi terjadi dalam hidupmu ketika engkau memberi. Makanya kenapa? Ketika orang dalam kondisi yang sulit datang kepada saya, Pak ini saya sulit loh Pak. Tapi orang tua saya membutuhkan Pak, membutuhkan bantuan keuangan dan lain sebagainya. Saya selalu bilang ini, kasih aja, tabur aja. Pak buat saya aja Pak, pas-pasan loh Pak, tabur. Multiplikasi terjadi ketika engkau memberi. Itu di hal keuangan. Di hal yang lainnya juga begitu. Di hal yang namanya mujizat dan lain sebagainya, kesembuhan, pertolongan Tuhan begitu. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Ketika saya menyerahkan ketakutan kepada Tuhan. Ketika saya duduk tenang, ketika semua saya serahkan, multiplikasi terjadi. Bukan pakai usaha sendiri. Makanya yang terjadi sama ibu itu betul. Itu seolah-olah seperti kalau misalnya anak saya, ya, dia hari ini udah makan nih, dia udah makan. Terus dia lihat di atas meja makan gak ada makanan buat besok. Gak ada makanan buat besok. Dia mulai khawatir, waduh. Tapi udah makan ya, udah beres, hari ini udah beres. Dia lihat di atas meja makan gak ada makanan, dia keluar rumah, dia ngebel tetangga. Ting dong, om, tante,
bagi makanan dong buat besok. Loh, kamu bukannya anaknya Pak Billy? Betul. Loh, nanti kan besok disediain makanan sama dia. Iya sih, cuman aku belum lihat. Minta dong, pinjem dong, nanti aku balikin. Siapa yang malu? Saya yang malu. Malu-maluin Tuhan. Kalau anak raja pinjem-pinjem uang. Saya nggak ngomongin KPR dan sistem ekonomi yang lain, enggak ya. Saya ngomong kalau kita pinjem-pinjem uang, beneran pinjem-pinjem uang sama orang. Walaupun mepet, lihat Tuhan lagi mau ngajarin kita supaya kita tuh punya pengalaman sama dia. Itu aja udah. Makanya dibiarin mepet, makanya diuji, selalu diuji, makanya sekolah kehidupan. Makanya Yakobus 1 mengatakan supaya buahmu matang. Supaya karakter ketekunanmu tuh matang. Maksudnya apa? Supaya sekolah kehidupannya selesai. Kalau ikutin kelas, selesai kelasnya. Jangan kalau minjem-minjem itu ya. Itu kayak kita di kelas, kita drop out, kita bolos gitu loh. Ikutin kelasnya sampai selesai, sampai tuntas supaya buahnya matang. Bahasa Inggrisnya dikatakan supaya perseverance, supaya karakter itu sampai to the fullness. Supaya karakterku ini bertumbuh, supaya aku tidak kekurangan suatu apapun. Kalau nanti diuji lagi, aku cakap, aku pandai, aku tajam. Gitu loh. Makanya Yakobus mengatakan dengan jelas, biarkan sampai buahnya matang. Kalau sampai betul-betul sudah tertekan dan lain sebagainya, itu justru makin nikmat. Makanya dikatakan di awal, count it all joy. Bersukacitalah kalau engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian. Itu sebenarnya bahasanya ujian, trials. Karena kesempatan. Jadi, sebagai penutup saya memberitahu kepada kita semuanya. Apapun permasalahan di hadapan kita, kuncinya cuma satu, duduk, berserah. Duduk, berserah. Multiplikasi terjadi. Multiplikasi terjadi. Ingat, mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-muridnya. Dan mujizat terjadi di tangan kita. Karena kapasitas kita diperbesar. Kapasitas kita diperbesar. Bejana kita diperbesar. Supply selalu lebih banyak daripada kapasitas. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan di mana kami bisa bertemu kembali. Bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu ini datang dari hati-Mu ya Tuhan. Dan semua perkataan ini dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dan aku percaya Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang, kami pasti akan melewati badai. Dan badai itu selalu ada Tuhan. Tapi karena kami dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, kami akan teguh Tuhan. Dan kami belajar bahwa suplainya Tuhan itu selalu lebih banyak daripada kapasitas kami. Oleh sebab itu Tuhan perbesar kapasitas kami, supaya kami terus menerima perkara dan perkenanan Tuhan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kami. Kami memiliki akses kepada sumber atas segala sumber. Dan kami percaya Tuhan, hari ini dan selanjutnya, ketika kami duduk dan berserah, justru multiplikasi terjadi, justru mujizat terjadi, justru perkara besar terjadi. Terima kasih Tuhan, kami gak mau pakai kekuatan sendiri, kami serahkan semua sama Tuhan. Dan kami akan sampai ke ujung tahun ini dengan selamat, dengan sehat, bahkan kalau ada yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dan semua kesembuhan yang diterima itu selalu komplit, sempurna, dan permanen. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Berkati. Seperti biasa persembahan saudara bisa lakukan dengan kires menempelkan HP saudara ke depan kursi saudara. Lalu setiap ibadah kita lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti biasa sudah kita umumkan setiap kali ibadah. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup
angkatlah kedua tangan kita bersama. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Satu kali lagi, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat hadirat-Mu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Saat ini iman percaya kami bangkit Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kepada kami mujizat 5 roti dan 2 ikan. Itu akan terjadi pagi hari ini dalam kehidupan kami. Engkau akan memperbesar kapasitas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan saat ini sudah tertanam di dalam hati dan pikiran kami yang paling dalam. Dan kami mengucap syukur, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Bapak Billy Lantang Tuhan. Tambah-tambahkanlah kapasitas di dalam kehidupannya. Jadikan beliau berkat dan terang bagi banyak orang. Tambahkan hikmat dan pengurapan yang selalu baru bagi beliau. Demikian juga Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini. Syakawara-wara-wara-wara-wara-wara. Engkau lindungi negara Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka dan bencana maupun sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, saat ini sinar kemuliaan-Mu ada di negara Indonesia ini. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak Aswin Tanusa Putra, para diaken, para diakones, para pemain musik, worship leader, singer, para soundman, multimedia man, dan semua yang terlibat pelayanan pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan. Berikan kesetiaan mereka di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Mari saudara angkatlah kedua tangan. Syakawara-wara-wara-wara-wara-wara. Saat ini saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera, serta keberhasilan dan keberuntungan di dalam kehidupanmu yang telah diberkati. Mari sama-sama katakan amin, haleluya.